di seluruh dunia ya. Nah, itu presentasinya adalah sekitar 15,5 ya, mengalami lahir dengan berat badan lahir rendah. Nah, 95,6% dari 15,5% ini terjadi di negara yang sedang berkembang. Nah, kenapa ini menjadi concern ya, ada masalah kesehatan di suatu negara, terutama negara berkembang, ya karena bayi dengan berat lahir rendah ini biasanya dia sangat kuat berasosiasi dengan mortalitas ya, kemudian morbiditas ya, kesakitan ya, kemudian kematian ya, pada masa fetal dan neonatal ya. Nah, dia juga akan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan dari kognitif ya, dan dia resiko terjadinya penyakit kronis di kehidupan di usia-usia selanjutnya itu besar ya dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan normal ya. Nah, ini ya banyak di Asia, paling tinggi di India ya. Apa saja risk faktor atau faktor risiko bayi itu bisa lahir dengan berat badan rendah? Yang pertama adalah mother's malnutrition ya. Jadi kalau asupan nutrisi dari ibunya berkurang atau kurang ya Dek ya. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bayi sejak intrauterin. Karena asupan makanan, nutrisi ya itu didapat dari ibunya. Kemudian heavy workload dari ibunya ya, jadi ini meningkatkan stres ya, reaksi inflamasinya banyak, mungkin juga asupannya tidak sesuai dengan beban kerjanya. Ini juga akan mempengaruhi bayi lahir kurang dari 2,5 kilo. Nah, kemudian high blood pressure ya, high blood pressure dari ibunya ya. Nah, jadi ini mungkin berkaitan dengan penyakit metabolik ya pada ibunya, ya sindrom metabolik pada ibunya ya yang mengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin intrauterin, dan juga ini tentu saja mempengaruhi plasenta ya, plasenta yang nanti apa namanya membawa asupan makanan, oksigen ke bayi ya, ke apa namanya ke fetusnya ya, sehingga kalau ada kelainan seperti ini, nah itu tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi intrauterin. Kemudian ada infection ya dan adanya penyakit ya yang diderita ibunya ya. Nah, jadi adanya infeksi dan penyakit pada ibunya ini juga akan berpengaruh pada pertumbuhan bayi intrauterin. Kemudian unregulated fertility ya. Jadi unregulated fertility itu maksudnya perencanaan anak yang tidak sesuai ya. Jadi jarak antara anak satu dengan anak selanjutnya itu sangat dekat ya. Jadi tubuh itu masih eh, belum optimal ya untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ya Dek ya, sehingga janinnya dengan letak kelahiran yang sangat dekat ya, jadi faktor nutrisi, keadaan uterusnya ya yang belum optimal. Nah, ini sangat besar berkorelasi dengan berat badan lahir ya pada bayi. Nah, penyebab dan konsekuensi dari low birth weight ya. Jadi biasanya penyebab dari low birth weight karena bayinya memang lahirnya kurang bulan ya. Atau kita bisa katakan preterm babies. Jadi yang kita katakan preterm babies adalah usia bayi yang kurang dari 37 minggu. Nah, seharusnya di usia 37 minggu dia sudah bisa mencapai 2.500 ya paling enggak ya untuk beratnya. Tapi kan ya dia lahir di usia kehamilan yang preterm ya yang belum cukup bulan. Nah, ini bisa mengakibatkan bayi itu lahir dengan berat badan yang rendah. Jadi bayi yang lahir dini sebelum usia kehamilan 37 minggu ya mungkin dia intrauterin growth-nya normal ya, tapi memang biasanya sebelum 37 minggu itu belum mencapai dia 2,5 kilo ya. Nah, sehingga di sini biasanya apa namanya berat badannya saat lahir itu tidak mencapai 2,5 kilo ya. Nah, biasanya kalau neonatal care-nya bagus ya, jadi setelah lahir bagus ya walaupun dia preterm ya,
biasanya dia bisa catch up growth ya. Dan saat usia 2 hingga 3 tahun, jadi dia performa dan perkembangannya sesuai dengan anak normal. Nah, biasanya di negara-negara yang apa namanya, yang sudah maju ya, biasanya penyebab dari low birth weight karena dia penyebabnya adalah preterm ya. Nah, biasanya penyebab dari preterm ini multiple birth ya, jadi kelahirannya lumayan banyak ya. Kemudian hard physical work, kemudian ada penyakit hipertensi ya. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini bisa dicegah ya, preventable ya, dengan prenatal screening yang baik. Nah, kemudian penyebab ada istilah small for death ya, jadi usia kehamilannya cukup ya, tapi berat badan bayinya itu rendah ya. Jadi biasanya pada saat bayi lahir itu diisi tambahan diagnosis kecil masa kehamilan ya. Jadi kecil masa kehamilan karena berat badannya itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Misalnya dia usia kehamilan sudah aterem ya di atas 37 minggu. Misalnya usia kehamilan 37 38 minggu ya. Tapi dia berat badannya kurang dari 2.500 ya. Nah, ini kita istilahnya adalah kecil masa kehamilan atau small for death ya. Biasanya memang ada gangguan ya pertumbuhan dan perkembangannya intrauterin ya pada janinnya. Nah, biasanya penyebab dari adanya SFD ini atau kecil masa kehamilan ya, biasanya dikaitkan dengan growth retardation dari karena penyebabnya adalah apa namanya, dari ibunya, plasenta atau dari janin itu sendiri. Kalau dari ibunya ya yang tadi sudah saya jelaskan ya, biasanya ada infeksi, kemudian ada penyakit kronis pada ibunya, ada hipertensi ya, kemudian adanya kelainan plasenta atau memang fetus janinnya ada kelainan ya, misalnya penyakit genetik gitu ya, Dek ya. Jadi memang penyebabnya intrauterin yang secara garis besar bisa dibagi penyebabnya disebabkan karena ibunya, plasenta, atau janin itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan bayi saat lahir ya, dari faktor ibu ya, dari faktor ibu ini termasuk nutrisi ya, jadi nutrisi yang buruk, nah ini akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan janin ya. Adanya anemia pada ibu ya, sehingga asupan dan suplai oksigen ya untuk nutrisinya tidak adekuat ya. Kemudian heavy physical work during pregnancy ya, jadi misalnya ibunya terlalu bekerja keras ya, sehingga uh, kalorinya terbuang untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut ya, tidak ada kalori untuk kalorinya sedikit ya yang bisa untuk bayinya ya. Kemudian hypertension ya, jadi hipertensi. Nah, hipertensi ini biasanya berkorelasi dengan abnormalitas dari plasenta ya. Sehingga kalau plasentalnya mengalami kelainan, nah ini akan mengakibatkan asupan nutrisi, asupan oksigen ke fetus atau ke janinnya akan terganggu. Malaria ya, salah satu penyakit apa namanya infeksi, toksomia, kemudian merokok ya, merokok ini berkorelasi kuat dengan berat badan lahir rendah pada apa namanya pada bayi ya, karena adanya asap rokok yang aktif maupun pasif, nah itu akan mengaktifkan banyak sel-sel inflamasi ya. Nah ini nanti akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin. Kemudian dari faktor luarnya adalah low economic status ya. Kemudian maksudnya low economic status kalau ekonominya rendah ya, biasanya dia akses ke pelayanan kesehatan juga biasanya mengalami gangguan ya. Kemudian low economic status ini juga dikaitkan dengan pendidikan ibu yang lebih rendah ya. Kemudian short maternal stature ya, short maternal stature ini artinya ibunya perawakan pendek. Nah, biasanya kalau ibu dengan seseorang dengan perawakan pendek ya, Dek ya, banyak disebabkan karena dia malnutrisi kronis ya, Dek ya, yang mengakibatkan dia stunting ya, ibunya stunting. Nah, biasanya juga akan melahirkan anak-anak dengan
apa namanya, tidak optimal pertumbuhan di dalam intrauterinnya. Anak-anaknya lahir berat badan lahir rendah. Ini kalau tidak di-catch up dengan baik setelah bayinya lahir, nanti anaknya juga stunting ya, jadi seperti lingkaran setan ya. Kejadian stunting, jadi ibunya stunting, hamil, dia melahirkan anak yang stunting ya. Nanti lagi dia stunting sampai dewasa, lagi melahirkan anak yang stunting ya, seperti siklus setan ya. Kemudian yang age ya, yang age itu di samping keadaan uterusnya yang belum optimal ya, kemudian dari segi apa namanya pendidikan, kemudian akses ke pelayanan kesehatan, nah ini juga biasanya mengalami gangguan. High parity ya, jadi banyak anaknya ya, jadi jarak antara kelahiran satu dengan kelahiran berikutnya itu sangat pendek ya. Ini berkaitan dengan dose birth spacing. Low education status ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau yang berkaitan dengan plasenta ya biasanya bisa disebabkan karena plasenta insufisiensi ya, kemudian atau plasenta abnormalitas ya. Biasanya kalau plasenta insufisiensi ya, jadi plasentanya itu ada mengalami suatu struktur dan anatomi yang tidak sesuai ya, atau bisa karena plasentanya itu lepas misalnya ya, jadi dia tidak cukup untuk mengalirkan ya, memberikan asupan yang adekuat ya, nutrisi, oksigen kepada bayinya. Placental abnormality ya biasanya misalnya disebabkan karena adanya hipertensi pada ibunya ya, kemudian adanya apa namanya kalsifikasi yang banyak pada plasentanya ya, kemudian apa namanya ukuran plasentanya menjadi kecil. Nah ini sangat berpengaruh terhadap asupan nutrisi ya terhadap janin. Nah, kalau dari janin itu sendiri ya, kenapa dia berat lahirnya rendah, bisa karena fetal abnormality ya. Jadi memang ada kelainan bayinya ya, kelainan genetik ya. Kemudian intrauterine infection ya, jadi selain genetik juga ada infeksi ya, seperti infeksi TORCH misalnya ya. Nah, ini sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin intrauterin. Nah, kemudian ada kromosomal abnormality, multiple gestation ya, jadi kehamilan yang multiple ya Dek ya, misalnya kembar dua, kembar tiga ya, jadi asupan makanan tuh terbagi jadinya. Makanya kita lihat bayi ibu yang apa namanya, yang anaknya kembar ya Dek ya, jarang sekali berat badannya tuh bisa 3 kiloan ya, rata-rata 2 kiloan semua ya Dek ya. Ada banyak yang di bawah 2,5 kilo. Nah, kalau bayi yang small for date ya atau kecil masa kehamilan ya, dia ini sangat beresiko mengalami morbiditas maupun mortalitas ya. Tidak hanya pada neonatal period pada masa neonatus ya. Nah, tapi juga dia during infansi ya, setelah neonatus kan, kalau neonatus itu usia 0 sampai 28 hari. Nah, setelah 28 hari bukan neonatus lagi namanya ya, tapi sudah bayi ya. Setelah neonatus pun dia masih risiko tinggi untuk mengalami mortalitas dan morbiditas ya. Sehingga ini secara signifikan meningkatkan rate kematian ya infant dan perinatal. Nah, biasanya bayi-bayi yang dengan berat badan lahir rendah ini disebabkan karena itu malnutrisi tadi ya dan infeksi, terutama di negara yang sedang berkembang. Jadi low birth weight adalah salah satu masalah kesehatan yang sangat perlu ya diperhatikan ya Dek ya, terutama di negara berkembang ya, karena kan nanti kalau misalnya terus bayinya banyak yang lahir dengan berat badan yang rendah ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini juga dia berpengaruh terhadap kognitif ya, kemudian untuk perkembangan di kehidupan di usia selanjutnya ya, nanti SDM-nya juga akhirnya satu negara itu enggak bagus SDM-nya ya, enggak berkembang nanti negaranya. Ya, ini mendapatkan concern yang tinggi karena memang insidennya masih tinggi ya. Ya, berkaitan dengan mental retardation ya. Jadi ini berkaitan dengan SDM masa depan suatu bangsa ya. Nah, jadi ini beresiko tinggi ya terjadinya mortalitas dan morbiditas.
kematiannya juga lebih tinggi ya pada bayi dengan berat lahir rendah. Nah, bagaimana mencegah bayi agar dia berat badan lahirnya itu tidak rendah ya. Nah, jadi sebenarnya penyebabnya itu spesifik ya berdasarkan kira-kira penyebab dari LBW-nya ini apa. Apakah infeksi, apakah malnutrisi ya. Jadi kalau kita sudah bisa memperkirakan penyebabnya ya jadi fokus penanganannya adalah untuk mengobati penyebab-penyebab tersebut ya. Nah, biasanya bagaimana kita bisa memprediksi penyebab tersebut ya. Jadi bisa di screening dan dideteksi melalui ANC ya, antenatal dan prenatal care ya. Nah, kemudian intervensinya atau tata laksananya disesuaikan dengan penyebab spesifik pada bayi penyebab spesifik berat badan lahir rendahnya ya. Nah, kalau direct interventionnya ya pada ibu, increasing food intake ya, controlling infection karena penyebabnya paling banyak kan ini malnutrisi dan infeksi ya. Kemudian kalau ada penyakit dilakukan early detection and treatment of medical disorder ya, misalnya bayinya ada kelainan gitu ya. Jadi segera diintervensi ya. Nah, kalau indirect interventionnya family planning ya, karena tadi salah satu penyebab dari kejadian bayi yang berat lahir rendah itu kan dari kelahirannya banyak ya, kemudian birth spacing-nya itu sangat kecil ya, jadi antara anak satu dan anak lainnya itu sangat pendek, bisa 3 bulan dia baru punya anak sudah hamil lagi gitu ya. Kemudian improve sanitation, improve health and nutrition of young girls ya, karena yang saya jelaskan tadi. Jadi dari kecil ya, ini anak-anak ini jangan sampai stunting, karena stunting berlanjut sampai dewasa. Jadi dia juga akan melahirkan anak stunting juga ya. Jadi karena kenapa? Karena kondisi intrauterine itu tidak bagus ya. Kemudian improvement of socio-economic condition, kemudian government support nih, penting ini ya, ya government support ya, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melawan malnutrisi, stunting ya. Nah, kemudian untuk treatmentnya ya, karena komplikasi dari low birth weight ini banyak ya, jadi bisa dibagi menjadi 2 grup ya. Biasanya di bawah 2 kilo dan di antara 2 hingga 2,5 kilo ya. Biasanya kalau di bawah 2 kilo, dia memerlukan first class modern neonatal care ya. Biasanya dia ditaruh di NICU ya, atau neonatal intensive care unit ya, Dek ya. Karena dia memerlukan inkubator, karena komplikasi dari LBW salah satunya adalah hipotermi ya, hipotermi, kemudian hipoglikemia ya, itu ada di slide yang selanjutnya, hiperbilirubinemia ya. Kemudian kalau LBW disebabkan karena preterm bayinya ya, lahir di bawah 37 minggu. Misalnya dia lahir di usia 32 minggu, 33 minggu. Nah, itu biasanya refleks hisapnya belum bagus ya. Nah, jadi pada yang bayi-bayi dengan refleks hisap belum bagus, nah tentu saja komplikasinya dia akan mengalami problem feeding. Ya, Dek ya. Jadi asupan nutrisinya juga biasanya tidak adekuat ya. Nah, kalau yang di atas 2 kilo biasanya bisa rawat gabung langsung ya dari ibunya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi komplikasi dari LBW, hipotermi. Ya, jadi hipotermi bila suhu tubuh bayinya itu definisinya adalah kurang dari 36,5 derajat Celcius. Jadi suhu normal neonatus adalah 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius ya. Nah, pada bayi-bayi yang low birth weight ya biasanya dia hipotermi sehingga diperlukan incubator care ya. Nah, di inkubator care ini bisa menyesuaikan temperaturnya, bisa disesuaikan ya, kemudian apa namanya kelembabannya atau humidity-nya bisa juga di set ya. Nah, kemudian karena kemudian oksigen supply-nya juga ya, Dek, ya, karena bayi-bayi yang mengalami hipoksia, nah itu beresiko terjadinya cerebral palsy ya.
Nah, kemudian komplikasi lain dari low birth weight ya, terutama yang diakibatkan karena bayi itu lahir pretermnya di mana refleks hisapnya belum baik ya di bawah 34 minggu. Nah, ini memerlukan asupan melalui nasal kateter ya, jadi oral biasanya ya UGT ya. Jadi makanan atau susu ya, nah itu dimasukkan lewat oral kateternya ya. Jadi cara pemberian minumnya seperti itu. Nah, kemudian bayi-bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah, kemudian dia preterm, ya biasanya kekebalan tubuhnya juga tidak sebaik pada bayi atau neonatus yang lahir di usia aterm. Nah, ini perlu prevention of infection ya karena kalau sudah terjadi infeksi ya, nah ini bisa menyebabkan kematian dalam beberapa jam. Ya, nah ini kalau sudah ada bayinya tanda-tanda infeksi harus ditaruh di neonatal intensive care unit ya. Tanda-tanda infeksi biasanya pada saat lahir tidak segera menangis ya bayinya. Walaupun bisa juga penyebabnya karena belum matang ya organ pernapasan ya, paru-paru belum matang itu bisa menyebabkan distress pernapasan ya. Nah, biasanya penyebab kematian dari bayi dengan berat lahir rendah jadi ada komplikasi ya, ateleksia ya, atelektaksis ya. Atelektaksis ini biasanya muncul karena pertama mungkin karena organ paru-parunya belum matang. Yang kedua karena ada infeksi ya, jadi infeksi contohnya pneumonia neonatal. Kemudian adanya malformation ya, nah yang berkaitan dengan apakah ada kelainan kongenital yang menyebabkan bayi itu lahir lebih awal, ya yang menyebabkan berat badan lahirnya rendah. Kemudian pulmonary hemorrhage ya ini disebabkan karena preterm ya, kemudian intracranial bleeding. Nah, ini juga bisa disebabkan pada keadaan preterm dan berat lahir yang rendah. Kemudian infeksi-infeksi lain seperti pneumonia. Nah, kemudian untuk minumnya ya, yang seperti saya jelaskan tadi kan refleks hisapnya belum bagus ya. Biasanya kalau di bawah 34 minggu kita gunakan kateter ya untuk memasukkan asupan nutrisi ya. Tapi kita evaluasi kalau dia sudah bagus refleks hisapnya bisa langsung menyusui atau direct breastfeeding. Ini yang paling ideal ya. Jadi breastfeeding itu bisa melindungi dari infeksi dan malnutrisi ya karena kandungan ASI ada untuk melawan kuman ya, IgA, kemudian ada lisosom ya, kemudian ada IgA sekretori ya. Karena bayi itu kan dia belum memiliki kekebalan tubuh ya. Jadi kekebalan tubuh yang ada pada bayi itu bersifat yang diturunkan dari ibunya, yang diterima dari ibunya yang sifatnya masih lemah ya. Sehingga dengan breastfeeding ya secara alamiah air susu ibu itu mengandung berbagai macam zat, contohnya yang tadi saya bilang itu untuk melawan infeksi ya. Jadi ini sangat ideal untuk bayi-bayi yang berat lahir rendah dan juga yang preterm ya. Kemudian karena dia bisa protek dari infeksi dan malnutrisi, ya dia bisa mengurangi angka kematian neonatus. Nah, breastfeeding itu keuntungannya adalah safe ya, aman, clean, cheap ya, available and correct temperature ya, karena kan kalau air susu ibu itu kan dia sudah tersimpan dalam payudaranya. Ya begitu, misalnya nenen langsung keluar ya. Jadi tidak didiamkan misalnya kalau kita pakai susu formula, nah itu kan dibikin susu susu formulanya itu didiamkan di suhu ruangan 2 jam udah nggak bisa dipakai lagi ya. Tapi kalau air susu ibu ya tersedia kapanpun juga ya. Nah, dia memenuhi kebutuhan nutrisi pada infannya, pada neonatus dan kebutuhan nutrisinya ini dia sesuai dengan usia bayi ya, Dek ya. Jadi usia 0 bulan maksudnya baru lahir. Nah, kolostrum yang banyak keluar ya. Setelah itu biasanya dia banyak ada fatnya, ada karbohidratnya ya, jadi menyesuaikan dengan usia bayi. Antimikrobial faktor yang tadi saya jelaskan, misalnya seperti contohnya IgA sekretori ya untuk melawan infeksi. Nah, kemudian air susu ibu itu sifatnya easily digested ya, jadi dia gampang dicerna. Ya, has biochemical advantages. Jadi pada pada apa namanya
pada air susu ibu ya, terutama ada laktulosa ya. Jadi laktulosa itu sebenarnya susah dicerna, tapi di dalam air susu ibu ada enzimnya ya, laktulose untuk mengubah laktulosa itu ya, jadi gampang dicerna. Nah, ini bedanya dengan susu formula ya. Jadi susu formula tidak ada enzim untuk memecah laktosa itu. Ya agak susah dicerna. Kemudian promote bonding ya. Jadi ini tentu saja akan meningkatkan ikatan antara ibu dan anak melalui breastfeeding-nya. Kemudian protect against obesity ya, karena kandungannya lemak, karbohidrat itu sudah sangat sesuai ya. Nah, kemudian proses dia menghisap ya payudara ya. Jadi ini bagus untuk perkembangan anatomi dari rahang dan giginya. Ya, kemudian tentu saja karena apa namanya air susu ibu kandungannya sudah tepat ya, bisa mencegah terjadinya malnutrisi. Nah, kemudian pemberian ASI, nah ini KB alami ya. Jadi bisa child spacing ya. Jadi kelahiran anak satu dengan anak yang lainnya bisa dicegah ya. Nah, kemudian kalau tidak ada air susu ibu ya pakai Milko ya. Jadi susu sapi ya. Indikasinya memang tidak ada air susu ibunya ya. Atau ibunya sakit ya, memang tidak boleh menyusui misalnya pada HIV infection ya, kemudian kematian pada bayi ibunya. Nah, ini adalah perbandingan antara breast milk dan cow's milk ya. Jadi terlihat di sini jauh lebih unggul breast milk ya. Nah, nanti kalau sesudah usia 6 bulan baru diberikan MPASI ya. Sama ya, preterm maupun aterm sama ya, kecuali bayinya itu dia lahirnya sangat preterm ya, misalnya di 28-29 minggu ya. Jadi nanti dia pakai usia koreksi untuk mulai MPASI-nya. Kecuali dia sudah siap ya untuk MPASI. Nah, demikian ya kuliah mengenai berat lahir bayi dengan berat badan lahir ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, sebelumnya dokter izin menyela. Jadi berhubungan dari angkatan kami itu tidak ada yang memiliki pertanyaan. Mungkin dari lecture hari ini bisa ditutup ya, nggih, dokter. Terima kasih dokter. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya lecture pada hari ini. Besok misalnya saya tidak bisa ya, Dek ya. Nanti saya share aja ininya ya. Kalau ada pertanyaan di WA saya ya. Baik dokter.